Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Chung Myun pun terfikir akan sesuatu. Kembali pulang, tunggu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya paling diinginkan oleh Chung Jin. Alasannya sederhana, karena ia memegang manual book yang seharusnya menjadi pondasi jika sesuatu terjadi pada Gunung Hua nantinya. Jika Chung Jin sampai tertangkap, maka buku itu akan jatuh di tangan kultus iblis. Artinya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Chung Jin dalam kondisinya yang buruk adalah melarikan diri agar tidak tertangkap dan berharap jika seseorang bisa menemukannya, di mana orang tersebut adalah Chung Myun. Ya, Chung Jin sangat yakin siapapun lawannya pasti Chung Myun tidak akan terkalahkan. Oleh sebab itulah ia harus bertahan dan bersembunyi di suatu tempat yang mungkin hanya bisa ditemukan oleh seniornya, yaitu Chung Myun. Akhirnya Chung Myun pun terfikirkan suatu tempat. Apakah dari awal kau sudah ada di sana? Tanpa berpikir panjang, Chung Myun pun langsung bergerak cepat ke arah di mana mungkin juniornya telah menunggu sekian lamanya. Dan kita diperlihatkan kembali sedikit flashback di mana Chung Myun nampak begitu kesal karena pimpinan sekte yang juga seniornya yaitu Chung Myun sama sekali tidak memberikan izin kepadanya untuk mencari Chung Jin yang hilang di pegunungan 100.000. Tentunya Chung Myun berasumsi jika Chung Jin masih hidup, itulah kenapa mereka harus mencarinya. Tapi Chung Myun menolak karena ia memiliki alasan yang lebih besar. Ini semua demi masa depan. Saat ini mereka telah bersiap untuk berperang melawan sekte iblis. Lalu apakah yang akan terjadi jika Chung Myun meninggalkan mereka? Mungkin Chung Myun nantinya bisa membawa kembali Chung Jin dengan selamat. Tapi apa yang akan terjadi jika saat mereka kembali setiap orang di Gunung Hua telah mati? Bukankah Chung Jin akan menyesal dan menyalahkan dirinya seumur hidupnya? Pasti bukan itulah yang diinginkan oleh Chung Jin. Sama seperti Ku dan yang lainnya, Chung Jin juga menginginkan masa depan yang baik bagi generasi-generasi mendatang. Dan kita juga kehilangan orang-orang yang kita cintai selama pertarungan. Jadi Chung Myun mengertilah ini semua demi Gunung Hua. Tentu saja aku ingin menyelamatkan Chung Jin, tapi keadaan memaksa kita untuk berpikir jauh ke depan. Tentunya di antara setiap orang, Chung Myun lah yang paling frustasi atas kehilangan Chung Jin, karena ialah yang memerintahkan Chung Jin dengan orang-orang di dataran tengah untuk berperang melawan kultus iblis. Tapi saat ini ia juga harus memikirkan bagaimana kondisi Gunung Hua jika ditinggal oleh Chung Myun. Jadi jika ingin menolongnya, satu-satunya cara adalah memenangkan pertarungan di sini. Pada akhirnya Chung Myun pun tertunduk, lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti perintah pimpinan sekte. Tapi apakah Anda tahu apa artinya kemenangan jika kita harus merasakan kehilangan seseorang? Dan keputusan ini mungkin aku tidak akan pernah menerimanya seumur hidupku." Kembali lagi ke masa kini. Sambil berlari, Chung Myun merasa menyesal dengan apa yang terjadi di masa lalu. Yisul dari belakang bahkan menatap punggung Chung Myun seperti ayahnya, seperti sosok yang belum menyelesaikan tugasnya, dan juga seperti seseorang yang berpegangan kepada sesuatu yang belum pernah ia capai. Entah bagaimana bayangan ayah Yisul nampak tumpang tindih dengan bayangan Chung Myun.
Saat keduanya berlari tanpa henti, secara tidak sengaja, Baekjun dan yang lainnya pun melihat. Tentu saja mereka pun langsung mengejarnya. Apalagi Baekjun bisa melihat ada yang aneh dengan sikap Jungmyeon. Lalu ia pun bertanya kepada Yisul apa yang telah terjadi. Lalu Yisul pun meresponnya dengan kata, "Tidak perlu bertanya, mari kita ikuti saja." Di dalam pengejarannya, Jungmyeon pun terus berpikir, bagaimana jika aku adalah Chung Jin yang ingin sekali kembali ke Gunung Hua walaupun kondisinya yang sekarat. Ada suatu tempat yang secara geografis sedikit mirip dengan Gunung Hua. Jadi tempat itulah yang kemungkinan Chung Jin kunjungi untuk bersembunyi dan mengamankan seluruh buku yang ia miliki. Tentunya Jungmyeon berharap jika asumsinya tidak salah. Hingga beberapa saat setelahnya mereka pun akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Murid-murid Gunung Hua bahkan terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Yeonjung bahkan sampai berkomentar, "Tunggu, bukankah ini terlalu mirip dengan struktur Gunung Hua? Jika ini adalah Gunung Hua, maka pasti..." Baekjun langsung memahami apa yang difikirkan oleh Yeonjun. Ya, mungkin ini adalah tempat di mana leluhurnya kembali. Jika ini terlihat begitu mirip dengan Gunung Hua, karena pastinya jika leluhurnya akan mati, pastinya ia akan mencari tempat di mana itu terlihat mirip dengan rumahnya ataupun Gunung Hua. Lalu Jungmyeon pun berjalan menuju tempat tersebut dan sedikit menunduk sambil membersihkan pohon-pohon yang nampak seperti menutup jalan. Lalu melihat hal tersebut, Tang Soso pun bertanya, "Apa yang ia lakukan, senior?" Dan Baekjun pun menjawab, "Mencari tempat perlindungan." Karena nampaknya dahulu mungkin ada seseorang yang menggali lubang untuk bersembunyi. Sebenarnya Baekjun ingin membantu, tapi nampaknya ia tidak memiliki keberanian untuk membantu Jungmyeon melihat dari ekspresinya sedari tadi. Bahkan saat Jungmyeon berteriak saat menggali lubang, Baekjun yang ingin sekali membantu dihentikan oleh Yisul. Ya, nampaknya Yisul sangat memahami kondisi Jungmyeon saat ini, jadi lebih baik membiarkannya melakukannya seorang diri. Hingga beberapa saat setelahnya, pada akhirnya sebuah gua kecil pun terlihat. Jungmyeon yang berhasil membersihkan tanah dan juga menghilangkan seluruh pepohonan yang menghalangi, akhirnya menemukan sebuah tempat persembunyian kecil. Baekjun dan yang lainnya pada akhirnya pun bergerak. Ia berkata, "Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalam." Karena jalannya begitu sempit, mereka harus menunduk untuk memasuki gua tersebut. Tapi langkah mereka terhenti saat menyaksikan Jungmyeon yang tengah berdiri di hadapan sesuatu. Mereka bisa melihat jika tubuh Jungmyeon nampak gemetar. Dan saat menyaksikan sebenarnya apa yang dilihat oleh Jungmyeon, setiap orang pun nampak begitu terkejut. Karena apa yang ada di hadapannya adalah sebuah kerangka yang duduk bersila seperti tengah mempertahankan posisinya. Tentu saja dilihat dari bentuknya, mereka bahkan tidak yakin bagaimanakah rupa dari sosok tersebut. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu kerangka tersebut milik leluhur mereka yang selama ini tengah mereka cari. Karena ada sebuah tulisan juga di dinding yang bisa mereka baca dengan jelas, yaitu, "Walaupun tubuhku tertidur di sini, tapi hatiku tetap berada di Gunung Hua yang jauh." Chung Jin, murid generasi ke-13 Sekte Gunung Hua. Setelah selesai membaca tulisan di dinding, mereka pun bisa mendengar suara tangisan yang belum pernah mereka dengar selama berada di Gunung Hua. Ya, itu adalah tangisan milik
Chung Myun. Tentunya setiap orang bisa merasakan apa yang Chung Myun rasakan saat ini. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah ikut menangis. Kita kembali diperlihatkan sedikit flashback. Terjadi perbincangan antara Chung Myun dan juga Chung Jin, di mana Chung Jin berkata, "Senior, ingatlah ini, jika aku dikepung musuh, kau harus menyelamatkanku, dan jika aku sampai mati, maka kau harus membawa tubuhku. Setidaknya dengan itu, buku-buku seni bela diri Gunung Hua akan kembali ke rumahnya." Tentunya Chung Myun tidak menganggap serius perkataan Chung Jin karena ia sangat yakin apapun situasinya, Chung Myun pasti akan menyelesaikannya. Dan kembali lagi ke masa kini, sambil menatap tulang bendulang Chung Jin, Chung Myun pun mengusap wajahnya seakan-akan ia masih hidup. Sangat sulit bagi Chung Myun untuk bisa membayangkan bagaimanakah akhir hidup dari juniornya. Melihat dari bekas tulangnya yang menghitam, bisa dipastikan itu adalah teknik bunga iblis yang mematikan. Yang mana itu berarti Chung Jin harus merangkak dan melarikan diri, juga menggali lubang untuk bisa bersembunyi di tempat yang mungkin tidak bisa ditemukan kecuali oleh murid-murid Gunung Hua. Itu juga menandakan jika Chung Jin berharap akan ada yang menemukannya. Dan itulah yang membuat Chung Myun lebih sedih lagi, karena pasti sosok yang paling diharapkan oleh Chung Jin adalah dirinya. Chung Myun hanya bisa menangis, meminta maaf karena baru 100 tahun kemudian tubuhnya ditemukan. Hati Chung Myun benar-benar hancur, apalagi saat membayangkan bagaimanakah kondisi juniornya dan bagaimana pula ia harus bertahan seorang diri di dalam gua yang gelap sambil menahan rasa sakit. Chung Myun juga melihat bahwa Chung Jin masih menggenggam beberapa buku yang berisi teknik bela diri Gunung Hua, di mana salah satu buku tersebut adalah teknik yang hanya bisa dipelajari oleh pimpinan sekte. Melihat ekspresi dan juga tingkah laku Chung Myun yang belum pernah mereka lihat, murid-murid Gunung Hua nampaknya bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Chung Myun, walaupun mereka juga tidak mengetahui sebetulnya apa hubungan Chung Myun dengan leluhur mereka. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka harus memberikan penghormatan terakhir kepada leluhur mereka yang telah mempertahankan seni bela diri Gunung Hua sampai akhir hidupnya. Padahal mungkin ada sedikit kesempatan jika leluhur mereka melarikan diri, tapi entah kenapa ia lebih memilih untuk bersembunyi di tempat yang mungkin akan diketahui oleh murid-murid Gunung Hua. Jadi Baekhyun dan yang lainnya pun membungkuk, memberikan penghormatan terakhir kepada leluhur mereka, yang mana bahkan sampai akhir hayatnya tetap menjaga buku ataupun seni bela diri penting milik Gunung Hua. Setelahnya Baekhyun pun menghampiri Chung Myun, lalu ia pun berkata, "Chung Myun, bukankah kita lebih baik membawanya pulang?" Chung Myun pun sedikit mengangguk mendengar perkataan Baekhyun. Lalu ia pun membuka jubahnya dan tentu saja akan menaruh mayat Chung Jin di atas jubah tersebut. Tapi Chung Myun nampaknya masih belum rela dan terus menatap ke arah mayat Chung Jin, hingga Baekhyun pun mengusulkan bagaimana jika ia saja yang memindahkan kerangka
pusaka dari leluhur mereka. Tapi Chung Myun menolak. Ia berkata, "Tidak senior, aku yang harus melakukannya." Dan pada akhirnya setelah menatap kerangka Chung Jin untuk terakhir kalinya, Chung Myun pun berkata, "Baiklah Chung Jin, mari kita kembali ke rumah." Chung Myun pun mulai menata tulang bendulang milik Chung Jin di atas jubahnya. Ia juga memberikan buku seni bela diri yang diamankan oleh Chung Jin kepada Baekchun sambil berkata, "Senior, tolong jaga buku ini." Dan Baekchun hanya mengangguk setuju dengan permintaan Chung Myun. Setelah seluruh tulang bendulangnya dikumpulkan, Chung Myun pun kembali menatap ke arah dinding di mana ada kata-kata terakhir dari Chung Jin yang membuatnya sedikit tertawa karena ia bisa membayangkan bagaimanakah perasaan Chung Jin saat menuliskan kata-kata terakhir tersebut, yaitu tidak ada lagi yang namanya sombong. Sepertinya Chung Myun memahami maksud dari tulisan tersebut. Bahkan Chung Myun juga sambil berkata, "Dasar kau bocah nakal." Setelahnya murid-murid Gunung Gua pun perlahan meninggalkan gua. Tapi Chung Myun masih menatap ke arah gua tersebut untuk terakhir kalinya sambil membayangkan bagaimanakah akhir hidup dari juniornya. Dan karena tugasnya telah terselesaikan, Chung Myun pun seperti mendengar sebuah kata terakhir dari Chung Jin. "Sekarang aku serahkan kepadamu, wahai seniorku yang terkutuk." Ia bahkan bisa membayangkan wajah menjengkelkan dari juniornya yang sering kali menggodanya. Tapi ada satu hal terakhir yang dilakukan oleh Chung Myun sebelum meninggalkan gua tersebut, yaitu Chung Myun pun menuliskan sesuatu tepat di bawah pesan terakhir Chung Jin, yaitu apapun yang ditinggalkan oleh roh milik murid Gunung Gua, maka aku akan membawanya kembali pulang. Chung Myun, murid generasi ke-13 Sekte Gunung Gua. Di masa depan nanti, jika ada seseorang yang menemukan gua tersebut, mungkin akan bisa mengetahui tulisan yang baru saja dibuat oleh Chung Myun. Walaupun mereka juga mungkin tidak memahami apa maksud dari tulisan tersebut. Saat meninggalkan gua, 5 pedang telah menunggu Chung Myun. Tentu saja Chung Myun menyadari pasti ada banyak pertanyaan di kepala mereka, tapi entah kenapa mereka tidak mengungkapkan pertanyaan tersebut. Sebetulnya Chung Myun ingin mengatakan sesuatu, tapi Baekchun menghentikannya sambil berkata, "Untuk saat ini mari kita kembali dulu ke Gunung Hua karena ada banyak sekali laporan yang harus ia sampaikan kepada pimpinan sekte." Pada akhirnya Chung Myun pun hanya bisa menuruti perkataan Baekchun. Lalu seseorang pun bertanya, "Jadi bagaimana dengan pria sebelumnya, yaitu si peniru? Haruskah mereka membawanya ke Gunung Hua juga? Jika ya, itu akan menjadi sangat merepotkan." Lalu Chung Myun pun berkata, "Tidak perlu. Lagi pula aku telah memberikannya peringatan. Jika sampai ia berulah kembali, aku akan mencarinya dan akan menghajarnya habis-habisan." Nah, dari sudut pandang mereka, seharusnya Yangon tidak akan berani menipu lagi, mengingat segala sesuatu yang telah ia lalui, dari dikejar-kejar oleh murid Gunung Hua yang asli, lalu berhadapan dengan klan Tombak, dan kemunculan
klan 10.000 orang, dan beberapa hal lainnya yang seharusnya tidak akan pernah dirasakan oleh prajurit kelas 3 seperti Jin Yangon. Nampaknya murid-murid setuju karena jika dipikirkan secara logika dan juga akal sehat, seharusnya Yangon tidak akan pernah mengulangi tindakannya tersebut. Jadi pada akhirnya misi kali ini pun telah mereka selesaikan, dan bahkan mereka juga berhasil mengamankan sisa-sisa kerangka dari leluhur mereka. Tapi saat murid-murid Gunung Hua akan bergerak, Chung Yun pun bisa merasakan sesuatu dari semak-semak dan ia pun berteriak, "Siapa itu? Keluarlah!" Murid Gunung Hua lainnya nampaknya juga langsung menyadari jika ada sekelompok orang yang tengah menghampiri mereka. Yisul dan murid-murid lainnya bahkan telah bersiap karena juga merasakan kehadiran tersebut. Hingga saat sosok mereka terungkap, Baekchun dan yang lainnya pun bisa tahu siapakah mereka, karena itu adalah sosok familiar yang sering berada di dekat Jang Il-so. Itu berarti mereka adalah klan 10.000 orang. Jenderal militer klan 10.000 orang, Ha Go-myung, itulah sosok yang memimpin kelompok kecil yang saat ini tengah menghadang murid-murid Gunung Hua. Dengan santainya ia pun berkata, "Oh, wahai murid Gunung Hua, akhirnya kita bertemu lagi. Padahal belum lama sejak terakhir kali kita bertemu, yaitu saat peresmian Aliansi Kawan Surgawi. Kala itu mereka datang untuk memberikan selamat dan dipimpin langsung oleh pimpinan klan, yaitu Jang Il-so. Tapi saat ini situasinya sedikit berbeda, dan siapa sangka kita akan bertemu lagi secepat ini." Baekchun pun bertanya, "Jadi sebenarnya apa yang kau inginkan?" Nah, ada banyak sekali hal yang disampaikan oleh Ha Go-myung, tapi poinnya satu, ia ingin membalas dendam, mata dibalas mata. Semua itu karena murid-murid Gunung Hua telah jauh-jauh datang ke wilayah mereka dan bahkan menghabisi 2 anggotanya. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang memulai pertempuran, pada akhirnya mereka yang dikalahkan adalah anggota klan. Apalagi saat ini secara terang-terangan murid-murid Gunung Hua memasuki wilayah mereka, yang mana itu hampir sama dengan menyatakan perang secara terang-terangan. Dan perkataan Ha Go-myung langsung direspon oleh para elit sebagai bentuk perintah. Secara perlahan anggota klan yang dibawa oleh Ha Go-myung pun mulai bergerak mendekati murid-murid Gunung Hua. Sebenarnya Baekchun ingin bernegosiasi dengan Ha Go-myung karena mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Masalahnya Ha Go-myung menolak negosiasi apapun, mengingat apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua di markas mereka. Jika Ha Go-myung membiarkan mereka pergi begitu saja, maka seluruh dunia akan menertawakan klan 10.000 orang yang tidak bersikap apapun saat anggota klan mereka dibantai tepat di wilayah mereka sendiri. Hingga pada akhirnya Chung Myun yang sedari awal hanya diam, kini mulai melangkah maju. Lalu ia pun berkata sambil mengeluarkan pedangnya, "Aku sudah tidak ingin berdebat lagi. Jika kalian ingin berperang, maka majulah. Aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian semua." Sorotan matanya, aura yang dikeluarkan benar-benar membuat Ha Go-myung terdiam. Ya, ia adalah sosok naga ilahi Gunung Hua yang agak berbeda dengan apa yang pernah ia lihat sebelumnya.
Dan dari seluruh penilaian hanya ada satu kata yang bisa difikirkan oleh Ha Go-myung, berbahaya. Sosok di hadapannya sangatlah berbahaya, sama halnya dengan pimpinan mereka Jang Il-so. Memang Jang Il-so meminta agar naga ilahi Gunung Hua dibiarkan karena ia termasuk bagian dari rencananya. Tapi siapa yang akan membiarkan seekor anak harimau tumbuh dan pada akhirnya akan membahayakan mereka saat harimau tersebut dewasa? Jadi mau tidak mau Ha Go-myung pun mengambil langkah berbeda dari apa yang telah dipersiapkan oleh pimpinan mereka. Ha Go-myung pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerang murid-murid Gunung Hua, di mana dengan aba-aba Chungmyun, murid-murid Gunung Hua juga telah bersiap. Tapi belum bentrokan dimulai, sebuah ledakan pun terjadi dan dari suatu tempat terdengar suara yang familiar. Ya, ternyata itu adalah Jang Il-so. Kau melakukan suatu hal yang bodoh. Bukankah sudah kubilang untuk tidak melakukan hal seperti ini, Go-myung? Kedatangan Jang Il-so yang begitu tiba-tiba dan juga mencolok tentu saja mengejutkan setiap pihak. Tidak hanya Gunung Hua, bahkan dari klan 10.000 orang itu sendiri. Karena Jang Il-so bahkan sampai membuat anggotanya terluka saat menghentikan pertarungan tersebut. Lalu ia pun bertanya kepada anggota tersebut, apakah kau baik-baik saja? Sebenarnya adalah hal yang wajar jika mereka protes kepada Jang Il-so karena telah melukai anggotanya sendiri. Tapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakan hal tersebut. Tentunya karena tidak ada yang berani menentang Jang Il-so. Jadi, walaupun itu adalah kesalahannya, mereka akan menganggap jika merekalah yang salah. Bahkan, mereka yang terluka sampai berkata jika mereka baik-baik saja. Setelah perbincangan kecil tersebut, Jang Il-so pun menghampiri Ha Go-myung lalu berkata, "Go-myung, siapa yang memberikanmu perintah untuk menggerakkan pasukan tanpa seizinku?" Jang Il-so terus memojokkan Ha Go-myung dengan kata-katanya yang mana sulit bagi Ha Go-myung untuk membantah apa yang dikatakan oleh Jang Il-so. Walau demikian, Jang Il-so tetap memaafkan Ha Go-myung karena mungkin ia memiliki alasan yang kuat. Tapi tetap saja Jang Il-so memperingati Ha Go-myung. Padahal Ha Go-myung sangat mengetahui jelas apakah yang direncanakan oleh Jang Il-so. Tapi ia malah memilih untuk melanggar apa yang telah direncanakan. Ha Go-myung ingin menjelaskan alasannya, tapi Jang Il-so menghentikannya dan berkata akan mendengar penjelasan tersebut nanti. Setelahnya Jang Il-so pun berkata kepada Chungmyun yang intinya ia meminta maaf atas kesalahan anggotanya yang tidak mendengarkan perintah pimpinannya, karena kesalahan anggota adalah kesalahan pimpinannya juga. Tentunya apa yang dikatakan oleh Jang Il-so terdengar seperti omong kosong di telinga murid-murid Gunung Hua. Ia bahkan melontarkan kata-kata yang tak berguna dan tentunya itu membuat Chungmyun jengkel hingga pada akhirnya Jang Il-so pun menanyakan hal yang sensitif, yaitu apa yang dibawa oleh Chungmyun. Lalu Chungmyun pun menjawabnya, ini adalah semangat Gunung Hua. Jawaban tersebut malah membuat Jang Il-so tertawa terbahak-bahak. Apa? Semangat Gunung Hua? Tentunya itu membuat murid-murid Gunung Hua nampak begitu jengkel. Tapi Baekhyun mulai mengkalkulasi apa yang akan terjadi jika pertarungan benar-benar dimulai. Dari sudut pandangnya, tentunya kerugian besar akan diderita oleh mereka. Pertama, lawan mereka adalah monster, yaitu Jang Il-so dan para elit klan 10.000 orang yang tentunya
bahkan sangat sulit sekali untuk dihadapi sekaligus. Situasi saat ini benar-benar lebih membuat Baekhyun frustasi dibanding saat berhadapan dengan kultus iblis di Istana Laut Utara, karena kemungkinan kekalahannya sangatlah nyata. Jadi pada akhirnya Baekhyun pun membuat sebuah keputusan. Ia pun berbisik kepada Jungmyeon, saat pertarungan dimulai maka aku akan menahan mereka dan kau larilah. Jangan sampai tubuh milik leluhur kita dan juga buku seni bela diri Gunung Hua jatuh ke tangan mereka. Tentu saja Baekhyun sangat meyakini kemampuan Jungmyeon, tapi saat ini akan sulit bagi Jungmyeon untuk menghadapi Jang Il-soo dan juga para elit lainnya secara bersamaan. Jadi lebih baik meminta Jungmyeon untuk melarikan diri dan mengamankan leluhur dan juga buku-buku milik Gunung Hua. Tapi Jungmyeon malah menanggapi perkataan Baekhyun dengan candaan. Dongryong, sepertinya kau sudah sedikit dewasa, tapi tenanglah, tidak akan ada yang mati. Dan kalaupun ada, itu adalah mereka, bukannya kita. Dan saat itu pula, setiap murid Gunung Hua nampaknya telah bersiap untuk memulai pertarungan. Tapi yang terjadi setelahnya benar-benar mengejutkan. Alih-alih memerintahkan bawahannya untuk bersiap, Jang Il-soo malah menyuruh mereka untuk membuka jalan. Ya, walaupun saat ini posisi klan 10.000 orang yang paling diuntungkan, tapi entah kenapa Jang Il-soo lebih memilih membiarkan murid-murid Gunung Hua untuk pergi. Mendengar perkataan Jang Il-soo, tentu saja awalnya Ha Go-myung sangat menolak hal tersebut karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang kedua kalinya. Tapi Jang Il-soo mengabaikan Ha Go-myung lalu berkata kepada Jungmyeon, "Naga ilahi Gunung Hua, kau berhutang padaku sekali dan perhitungan ini sangatlah jelas." Awalnya Jungmyeon tidak mempedulikan perkataan Jang Il-soo, tapi pada akhirnya ia pun kembali menyarungkan pedangnya lalu berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin berbisnis pada penipu, tapi sekali ini saja." Melihat Jungmyeon yang menyarungkan pedangnya, 5 pedang pun mengikuti pergerakan Jungmyeon. Lalu Jungmyeon juga berkata, "Baiklah, mari kita kembali." Dan mereka pun perlahan meninggalkan klan 10.000 orang. Tapi saat berpapasan dengan Jang Il-soo, Jungmyeon pun berkata, "Ingatlah, untuk kali ini saja." Dan pada akhirnya mereka pun benar-benar meninggalkan klan 10.000 orang. Tentu saja Baekhyun masih meragukan keputusan Jang Il-soo sebelumnya. Oleh sebab itulah ia menoleh ke belakang, tapi memang ternyata mereka tidak mengejar. Karena penasaran, Baekhyun pun bertanya kepada Jungmyeon, tapi Jungmyeon langsung menghentikan pertanyaan Baekhyun sambil berkata, "Senior, sekarang mari kita pulang terlebih dahulu." Nah, tentu saja yang penasaran bukan hanya Baekhyun. Murid-murid lainnya juga memiliki banyak pertanyaan. Oleh sebab itulah mereka bertanya kepada Baekhyun, kenapa tiba-tiba klan 10.000 orang membiarkan mereka pergi begitu saja. Ya, walaupun sebelumnya Jang Il-soo menghadiri peresmian aliansi kawan surgawi, itu bukan berarti mereka telah berdamai. Hubungan antara Gunung Hua dengan klan 10.000 orang sangatlah rumit. Jadi jika posisinya terbalik, mungkin mereka atau Gunung Hua tidak akan pernah melepaskan mereka karena ini adalah kesempatan yang langka. Tapi entah kenapa Jang Il-soo lebih memilih untuk membiarkan kita pergi. Sayangnya mereka juga bingung dan seperti biasa, sosok Jang Il-soo memang benar-benar sulit untuk ditebak. Tapi mereka juga penasaran kenapa
Chungmyun menerima tawaran tersebut begitu saja? Ya, yang mereka tahu, Chungmyun bukanlah sosok yang akan mundur begitu saja. Apapun hasilnya, ia tidak akan pernah menyerah. Jadi, satu-satunya alasan kenapa Chungmyun memilih untuk mundur adalah karena tanggung jawab yang ia pikul. Ya, saat ini Chungmyun tengah membawa sisa-sisa tubuh dari leluhur Gunung Hua, yang artinya jika pertempuran berlangsung maka ada kemungkinan sisa-sisa tubuh leluhur mereka akan berdampak akibat pertarungan tersebut, dan yang paling buruk itu bisa saja hancur. Itulah kenapa Chungmyun yang biasanya tidak akan mundur saat ini memilih untuk mundur, walaupun mungkin harga dirinya tercabik-cabik. Baekjun bahkan tidak ingin membayangkan bagaimanakah perasaan Chungmyun saat ini. Di sisi lain, Jogul juga nampaknya begitu penasaran dari apa yang mereka lihat. Tertulis jika ia adalah generasi ke-13, yang artinya mereka bertarung langsung melawan kultus iblis. Jika demikian, sebenarnya apa hubungan Chungmyun dengannya? Apakah leluhur tersebut adalah kakek Chungmyun? Memang Gunung Hua tidak melarang pernikahan, tapi tetap saja jika benar ya, kenapa Chungmyun kembali ke Gunung Hua? Karena walaupun leluhurnya adalah murid Gunung Hua, tidak ada kewajiban baginya untuk kembali. Chungmyun memang pernah ingin menjelaskan hubungannya dengan Gunung Hua, tapi sayangnya sampai dengan saat ini mereka masih belum mendengar penjelasan tersebut. Itulah kenapa asumsi yang paling masuk akal saat ini ketika melihat ekspresi Chungmyun, mungkin memang benar jika leluhur tersebut adalah kakek Chungmyun. Walau demikian, Yeonjung nampaknya tidak terlalu puas dengan asumsi yang mereka buat, karena seberapa besar pun seseorang menghormati leluhur mereka, tidak mungkin akan memberikan ekspresi yang sama seperti apa yang ditunjukkan oleh Chungmyun saat ini. Ya, mereka bahkan tidak pernah berpikir jika Chungmyun memiliki sisi seperti itu. Itulah kenapa Yeonjung masih begitu penasaran sebenarnya hubungan macam apa yang dimiliki oleh Chungmyun dengan leluhur mereka. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, Yisul pun menanggapinya. Apakah itu penting jika kita tahu kebenarannya? Sekarang kita lebih baik berfokus saja untuk kembali ke Gunung Hua. Ya, pada akhirnya nampaknya mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yisul. Ada alasan kenapa Chungmyun belum menceritakan kisahnya sampai dengan saat ini, dan mungkin itu semua karena Chungmyun masih belum cukup mempercayai mereka. Jadi suatu saat nanti, saat mereka bisa sangat dipercayai dan juga diandalkan, Chungmyun pasti akan menceritakan kisahnya sendiri. Di sisi lain, Jang Il-so pun tersenyum tak kalah mengingat perkataan Chungmyun sebelumnya. Semangat? Sungguh konyol. Aku kira ia adalah orang yang pandai, tapi tetap saja bocah itu begitu menarik. Dan Ha Gomyung nampaknya masih tidak terlalu menerima keputusan Jang Il-so. Itulah kenapa ia berkata, "Tuan, kenapa Anda membiarkannya? Dia adalah anak harimau yang mungkin akan membahayakan rencana kita di masa depan." Jang Il-so pun langsung menanggapinya, "Gomyung, memang apa yang bisa dilakukan oleh anak harimau? Sebagian besar orang mungkin akan memeliharanya, walaupun di masa depan bisa saja harimau tersebut menyerangnya, dan mungkin saja kejadian tersebut bisa terjadi pada dirinya. Ya, di masa depan tidak ada yang tahu seberapa besarkah perkembangan naga ilahi Gunung Hua yang mungkin
mungkin benar-benar bisa melampauinya. Tapi itu bukanlah permasalahan saat ini. Dan itu jugalah yang membuat Ha Go Myung khawatir. Jadi daripada membiarkannya tumbuh, lebih baik langsung menyingkirkannya. Jang Il-so pun kembali berkata, tapi saat ini ia sedikit meninggikan nadanya. Go Myung, menurutmu siapa aku ini? Jang Il-so pun memberikan dua perumpamaan terkait dengan siapakah dirinya. Tapi Ha Go Myung sama sekali tidak memilih dua perumpamaan tersebut. Ia hanya berkata bahwa Anda adalah pimpinan klan 10.000 orang Jang Il-so. Ya, itu berarti Jang Il-so sama sekali tidak sesuai dengan dua perumpamaan tersebut. Jang Il-so adalah Jang Il-so. Ia hidup dengan kemauannya sendiri. Lalu Jang Il-so kembali berkata, benar, aku adalah Jang Il-so dan saat ini bukanlah waktunya untuk menyingkirkan naga ilahi Gunung Hua karena ia memiliki peran yang begitu besar dari seluruh rencana yang telah ia susun. Jadi apapun situasi dan kondisinya, ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyingkirkan naga ilahi Gunung Hua. Dan Jang Il-so pun mulai tertawa tak kala ia mengingat kembali tatapan tajam mata Chung Myun. Setelahnya ia juga berkata, karena ini semua barulah permulaan. Berpindah ke sisi lainnya, akhirnya rombongan Chung Myun hampir tiba di Gunung Hua. Tapi alih-alih mempercepat langkahnya, Chung Myun malah mengambil tindakan sebaliknya. Bahkan ia juga sempat berhenti untuk melihat pemandangan Gunung Hua dari kejauhan. Mungkin untuk Chung Myun dan murid-murid lainnya ini hanyalah pemandangan biasa yang sering kali mereka lihat, tapi tidak dengan seseorang yang begitu merindukan Gunung Hua, di mana mungkin ini adalah pemandangan yang selama ini mereka nantikan untuk menghormati Chung Jin. Chung Myun pun perlahan mendaki dengan santainya untuk menikmati keindahan setiap perjalanan sampai menuju ke sekte Gunung Hua. Sesuatu yang sebenarnya jarang sekali dilakukan oleh Chung Myun juga murid-murid Gunung Hua. Di perjalanan tersebut mereka bisa merasakan keindahan sesungguhnya dari Gunung Hua. Baekjun dan murid-murid lainnya bahkan sampai tidak menyadari jika Gunung Hua memiliki pemandangan yang begitu menakjubkan, hingga mereka pun teringat sebuah pepatah yang intinya seseorang akan mengabaikan keindahan jika itu terlalu dekat dengannya. Baekjun dan yang lainnya sepertinya begitu paham kenapa Chung Myun memperlambat langkahnya. Mungkin itu untuk memberikan rasa nostalgia kepada leluhur mereka yang begitu merindukan Gunung Hua. Nah, murid-murid Gunung Hua sendiri saat ini hanya mendengarkan sebuah cerita yang intinya setiap prajurit yang bertarung untuk berperang melawan kultus iblis tidak ada yang pernah kembali. Jadi mereka pun membayangkan apa yang ada di pikiran para leluhur mereka saat bertarung melawan kultus iblis. Tentunya mereka berpikir untuk kembali pulang, tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang kembali. Dan kini salah satu di antara para leluhur mereka yang gugur telah kembali. Walaupun tubuhnya sudah mati, tapi mereka ingin memberikan penghormatan terakhir dengan cara menikmati perjalanan menuju Gunung Hua seolah-olah para leluhur tengah bersama mereka. Hingga di suatu titik
Chung Myun pun memutuskan untuk berhenti dan menatap ke arah matahari yang akan terbenam. Lalu Chung Myun pun mulai teringat kembali perbincangannya dengan Chung Jin dahulu. Chung Jin pernah bertanya kepada Chung Myun, apakah kau tahu senior, matahari terbenam adalah lambang Gunung Hua. Mendengar hal tersebut, tentu saja Chung Myun marah karena lambang Gunung Hua adalah bunga plum. Tapi Chung Jin menjelaskan bahwa seni bela diri ataupun teknik bukan satu-satunya hal yang melambangkan sebuah sekte. Sebagai contoh, matahari terbenam yang dilihat dari Gunung Hua adalah pemandangan paling menakjubkan yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lainnya. Itulah kenapa Chung Jin menganggap jika matahari terbenam merupakan salah satu lambang ataupun simbol dari Gunung Hua. Dan saat ini Chung Myun menyaksikan keindahan tersebut. Ya, pada akhirnya Chung Myun menyadari bahwa apa yang dikatakan Chung Jin benar adanya. Pemandangan matahari terbenam dari Gunung Hua benar-benar merupakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Itulah kenapa di akhir perbincangannya dengan Chung Jin, ia berkata, "Senior, tahukah kau, aku begitu takut. Jika aku mati, aku berharap bisa melihat matahari terbenam dari Gunung Hua untuk terakhir kalinya." Dan itu juga alasan kenapa Chung Myun tiba-tiba menghentikan langkahnya, yaitu untuk menunaikan keinginan terakhir Chung Jin jika ia kehilangan nyawanya. Dan sambil menatap ke arah matahari yang terbenam, Chung Myun pun bergumam, "Chung Jin, ternyata kau benar. Ini adalah pemandangan yang begitu indah." Setelah beberapa saat menikmati pemandangan tersebut, Chung Myun pun kembali melanjutkan langkahnya hingga pada akhirnya kini ia sudah berada tepat di depan gerbang Gunung Hua. Lalu Chung Myun kembali bergumam, "Baiklah Chung Jin, akhirnya kita pulang." Dan setelah membuka gerbang, pimpinan sekte, para penatua dan murid-murid lainnya tengah menunggu menyambut kehadiran Chung Myun dan yang lainnya. Nah, di dalam perjalanan, Baekjun sudah menuliskan surat terlebih dahulu kepada pimpinan sekte untuk menjelaskan situasi yang telah mereka lalui. Itulah kenapa Yunjong langsung bisa memahami kondisi murid-murid Gunung Hua yang baru saja tiba. Lalu mata Yunjong pun langsung berfokus ke arah jubah yang dibawa oleh Chung Myun. Di sanalah sisa-sisa tubuh leluhur mereka berada. Lalu dengan suara lemah, Chung Myun pun berkata, "Pimpinan sekte Chung Jin, murid generasi ke-13 Sekte Gunung Hua akhirnya kembali." Dan setelahnya mereka pun membawa sisa-sisa tubuh dari Chung Jin ke sebuah altar yang telah dipersiapkan. Ya, tentu saja Yunjong sebagai pimpinan sekte saat ini harus memberikan penghormatan terakhir kepada leluhur mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan Kongho demi masa depan anak cucu mereka. Di tengah-tengah perjalanan menuju altar, penatua Yunyong pun berkata kepada Chung Myun, "Kerja bagus." Tapi anehnya langkah Chung Myun terasa semakin berat. Padahal ini adalah jalan yang biasa dilalui oleh Chung Myun. Tapi entah kenapa saat ini sulit baginya untuk bisa melangkah dengan benar. Hingga saat Chung Myun ingin mengutarakan sesuatu, ia pun mendengar sebuah suara yang begitu familiar. "Senior, apa yang sedang kau lakukan? Dari mana saja kau? Akhirnya aku telah kembali."
Upacara peringatan berlangsung selama 3 hari. Ini adalah peristiwa yang tidak akan bisa dilupakan, terutama untuk 5 pedang yang menemukan mayat leluhur mereka. Tapi tentu saja di antara para murid, pimpinan sekte, dan para penatualah yang paling merasakan kesedihan dan juga penyesalan saat melihat sisa-sisa tubuh dari leluhur mereka, terutama Yunjong, karena ada kalanya ia nampak begitu kesal kepada para leluhur yang terlalu membebaninya. Ya, mengurus Gunung Hua yang runtuh karena kepergian para leluhur adalah tugas yang begitu berat. Itulah kenapa Yunjong sebenarnya agak sedikit kesal dengan para leluhur mereka yang terlalu memberikan tugas berat kepadanya. Tapi saat melihat sisa-sisa tubuh dari leluhur, Yunjong pun merasa menyesal karena pernah menyalahkan mereka. Itulah kenapa Yunjong merasa jika hatinya begitu sakit dan juga menyesal dengan apa yang pernah ia pikirkan. Lalu Hyun Yong pun menguatkan Yunjong sambil berkata, "Pimpinan sekte, tenanglah, di dunia ini tidak ada orang tua yang mengutuk anaknya setelah melakukan perbuatan baik. Aku yakin para leluhur juga tahu jika Anda telah melakukan tugas yang baik untuk mengurus Gunung Hua sampai dengan sejauh ini." Mendengar perkataan Hyun Yong nampaknya membuat Yunjong sedikit lebih tenang. Lalu Hyun Yong juga bertanya apakah mereka harus menutup tempat peringatan ini. Lalu Hyunjong pun berkata, "Tidak, setelah 100 tahun pergi, akhirnya leluhur telah kembali. Jadi biarkan tempat ini terbuka sampai 10 hari ke depan." Nah, setelah setiap orang pergi, kini yang tersisa hanyalah Jungmyun. Sambil membereskan kuburan Chungjin, ia pun bergumam, "Bukankah ini adalah suatu kehormatan? Bahkan aku sendiri yang menggali kuburanmu. Dasar kau anak nakal." Jika Chungjin sampai mendengar perkataan Jungmyun, entah apa yang akan ia lakukan. Haruskah ia memujinya atau malah mengutuknya? Jungmyun pun terus mengoceh di atas makam Chungjin. Tapi ada satu hal yang Jungmyun yakini, pastinya Chungjin sangat menyukai tempat ini. Ya, karena ini adalah salah satu tempat di mana ia bisa melihat pemandangan matahari terbenam dari Gunung Hua. Jungmyun memilih tempat ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Chungjin. Jika ia mati, ia ingin melihat matahari terbenam dari Gunung Hua. Dan Jungmyun juga yakin jika Chungjin sampai mengetahui tempat ini, pasti ia akan memilihnya untuk tempat pemakamannya. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.